Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin li Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab Taharah, yaitu tentang fasl fil mas'al al-khuffain wal jabira, tentang mengusap kedua khuf dan pembalut luka. Sebagaimana pembahasan terakhir yang kita bahas bahwa hukum mengusap kedua khuf adalah sunnah, hukumnya adalah sunnah, sebagaimana banyak dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya memakai kedua khuf. Bahkan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada yang menyebutkan 70 hadis tentang mengusap kedua khuf, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, annahu qala haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu masaha ala al-khuffain. Telah mengkhabarkan kepadaku 70 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu masaha ala al-khuffain, tentang hadis mengusap kedua khuf. Bahkan ada yang menyebutkan, ada yang sampai ke 80 hadis. Dan mengusap kedua khuf adalah merupakan suatu rukhsah, suatu keringanan yang dimana seseorang membutuhkan untuk mengusap kedua khuf, terlebih-lebih di daerah yang dingin. Nah, berkata Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, fa in kana alaihi khuffan wa nahwuhuma masa alaihima in syaa. Apabila seseorang memakai kedua khuf atau yang semisalnya, masa alaihima in syaa, mengusap kedua khufnya in syaa, apabila dia menginginkannya. yakni mengusap kedua khuf bukan suatu kewajiban, akan tetapi sesuatu yang disunnahkan. Bahkan hal ini dimasukkan dalam kitab-kitab akidah, seperti kitab akidah Tahawiyah, yang dimana mengusap kedua khuf adalah merupakan termasuk dari i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Dan agar menyelisihi bagi mereka dari kelompok-kelompok ahlu sesat, kelompok-kelompok ahlul bid'ah, seperti Syiah wal Khawarij, yang dimana mereka tidak menganggap disyariatkannya mengusap kedua khuf. Dan sebagaimana yang pernah kita sebutkan bahwa kita jangan heran ketika pembahasan fikih ini mengusap kedua khuf dimasukkan ke dalam kitab-kitab akidah. Nah, tujuannya untuk menyelisihi mereka, orang-orang yang ahlul bidah, yang mereka berpendapat tidak disyariatkannya mengusap kedua khuf. Padahal hadis-hadisnya banyak sekali sampai ke batasan hadis mutawatir. Nah, Taib, qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaihi, yawman wa lailatan lil muqim wa thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Satu hari satu malam untuk orang yang mukim, 3 hari 3 malam untuk orang yang musafir. Nah, untuk orang yang musafir. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan
dalam mengusap kedua khuf 3 hari 3 malam untuk musafir, dan 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini dalil menunjukkan bahwa ada batasan waktu bagi orang yang mukim dan juga bagi orang yang musafir. Berbeda antara yang mukim dengan yang musafir. Hadisnya yaitu ja'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 3 ayamin wa layalihunna lil musafir wa yawman wa laylatan lil muqim, yakni fil mas ala khuffain. Hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya Bulughul Maram. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk orang yang mukim. Dan waktu pertama kali dalam mengusap kapan? Waktu dimulainya ketika pertama kali mengusap. Misalkan sekarang kita mengusap kedua khuf, maka dimulai waktunya. Berakhir besok, sehari 1 malam. Qala rahimahullahu taala bi syarti ayyalbasuhuma ala taharatin. Di dalam mengusap kedua khuf, syaratnya yaitu memakainya dalam keadaan taharah, memakainya dalam keadaan suci. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu, dan aku menginginkan untuk melepas, fa ahwaitu li anza khuffai, aku ingin melepas kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Nabi mengatakan da'huma, biarkan. Ketika Mughirah bin Syu'bah ingin melepas kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan da'huma, biarkan. Fa inni, karena sesungguhnya aku memakainya dalam keadaan suci. Famasa alaihima, kemudian Nabi SAW mengusap keduanya. Taib. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk dari syarat mengusap kedua khuf yaitu memasukkannya dalam keadaan suci. Memasukkannya dalam keadaan suci. Nah, dalilnya hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Mughirah ibnu Syu'bah. Nah, Nabi mengatakan da'huma, biarkanlah, karena sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. yakni ketika seseorang akan mengusap kedua khuf, berwudu dulu dengan wudu yang sempurna. Kemudian setelah itu pakai kedua khufnya. Kemudian ketika dia akan berwudu kembali yang kedua kalinya, tidak perlu untuk mengusap, tidak perlu untuk, tidak perlu untuk membukanya, maka cukup baginya untuk mengusap langsung. Kenapa? Karena memasukkannya dalam keadaan suci. Dan hal ini perlu diperhatikan dengan teliti. Karena yang salah adalah seseorang yang memasukkan kedua khufnya tidak dalam keadaan suci. Contoh, misalkan seseorang belum punya wudu. Kemudian dia langsung masukkan aja khufnya, pakai khuf. Padahal dia belum berwudu, pakai khuf. Kemudian setelah itu dia berwudu. Ketika dia berwudu, apakah diusap kedua khufnya
atau harus dilepas? Apa jawabannya? Harus dilepas. Kenapa? Karena dia memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Karena Nabi SAW mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkan, karena sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Dengan ini contoh yang betul adalah seseorang, misalkan sekarang Anda belum punya wudu. Nah, kemudian Anda belum mengusap khuf. Khuf belum dipakai. Khufnya belum dipakai. Pergi berwudu, kemudian setelah itu saya masukkan khufnya. Pakai. Kemudian wudu yang kedua kalinya, dia boleh untuk mengusap bagian atasnya, mengusap kedua khuf. Kenapa? Karena tadi dia ketika memasukkan kedua khufnya dalam keadaan suci. Nah, ini contoh yang betul. Sedangkan contoh yang salah, Anda belum punya wudu, ambil kedua khuf, pakai langsung, dan belum berwudu, pergi ke tempat wudu, berwudu. Kemudian setelah itu mengusap kedua khuf, boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena tadi memasukkannya tidak dalam keadaan suci, sehingga harus wudu dulu dengan sempurna. Kalian punya khuf, jangan langsung dipakai, karena kalian belum punya wudu. Terkecuali kalian sudah punya wudu. Sekarang nih kalian sudah punya wudu nih, pakai khuf. Kemudian ketika kalian batal berwudu kembali, usap kedua khuf, boleh tidak? Boleh. Ini yang diperbolehkan. Yang tidak boleh, misalkan kalian sekarang belum punya wudu, kemudian punya khuf, pakai khufnya, dipakai. Pergi ke tempat wudu, berwudu, diusap di atasnya. Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena memasukkannya tidak dalam keadaan suci. Paham contohnya? Ada yang belum paham? Kalau belum paham diulangi. Ada yang belum paham? Angkat tangan aja, nggak apa-apa. Yang belum paham siapa? Angkat tangan. Yang belum paham? Yang belum paham? Paham semua? Memasukkan dalam keadaan suci, paham semuanya? Yani wudu dulu dengan sempurna, cuci kaki semuanya selesai, pakai khuf, kemudian wudu yang kedua kalinya baru diusap, dan itu permulaan dalam mengusap kedua khuf. Baik. Qala rahimahullahu taala, wala yamsahuma illa fil hadathi al-asghar, dan tidak mengusap kecuali pada hadas yang asghar. Di dalam mengusap kedua khuf itu seseorang yang mempunyai hadas yang kecil. Sedangkan hadas yang besar harus mandi, harus dilepas kedua khufnya. Hadas yang kecil, misalkan kalian sudah wudu dengan sempurna, kalian pakai khuf, kemudian kalian batalnya mungkin kencing kalian, atau buang air besar, khufnya masih dipakai. Kemudian atau kalian tidur dengan tidur yang terlelap, atau kalian misalkan kentut misalkan, itu semuanya hadas asghar. Sedangkan hadas akbar itu tidak boleh untuk diusap, harus mandi. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Safwan ibnu Asar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihunna illa min janabatin
walakin min ghaidin wa baulin wa naumin. Dari hadis Safwan ibnu Assar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami, idza kunna, apabila kami dalam keadaan safar, alla nanziya khifafana thalathata ayyamin wa layalihunna, untuk tidak melepas khuf kami 3 hari 3 malam karena dalam keadaan safar. Illa min janabah, kecuali mandi janabah. Walakin min ghaitin wa baulin wa naum, sedangkan dalam keadaan buang air kecil, buang air besar ataupun tidur, maka tidak perlu untuk melepasnya. Kenapa? Karena itu semuanya hadas asghar. Sedangkan hadas yang besar itu harus dilepas. Contoh, misalkan kalian memakai khuf, tidur, ihtilam, mimpi khusus. Maka dalam keadaan seperti ini, ketika kalian akan berwudu, tidak boleh kalian berwudu, mengusap kemudian sholat. Kenapa? Karena kalian punya hadas akbar, hadas yang besar, sehingga harus mandi dan khufnya harus dibuka. Khufnya harus dibuka. Sedangkan buang air kecil, buang air besar, tidur, pakai khuf, enggak apa-apa. Pakai khuf enggak apa-apa. Ketika kalian bangun tidur, wudu, usap bagian atasnya. Sedangkan ketika seseorang mempunyai hadas yang akbar, maka itu harus dibuka. Kenapa? Karena dia harus mandi. Hadas akbar itu yang mewajibkan baginya untuk mandi. Dan ketika dia memakai khuf, harus dibuka khufnya. Kenapa? Karena mandi janabah harus membasahi seluruh dari tubuhnya. Kita baca hadisnya, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an. Marfu' di sini yaitu diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Baikuni, apa ucapan Baikuni? Hadis marfu. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu. Apa yang diidhofahkan kepada Nabi itu marfu. An Anas marfu'an. Dan Anas bin Malik marfu, yakni diidhofahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini ucapan Nabi. Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffai falyamsa 'alaihima. Apabila di antara kalian berwudu, wa labisa khuffai, dan kalian memakai kedua khuf, falyamsa 'alaihima, maka usaplah di atasnya. Wal yusalli fihima, dan salatlah menggunakan kedua khufnya tadi. Wala yakhla'huma insya'a illa min janabah, dan janganlah melepas insya'a apabila dia menginginkannya, illa min janabah, kecuali dari janabah. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim rahmatullahi taala alaih. Naam. Hadis ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa apabila di antara kalian dalam keadaan berwudu memakai kedua khuf, maka usaplah bagian atasnya dan jangan dilepas. Salat memakai kedua khuf. Nah, boleh. Tidak melepas kecuali dari janabah. Kalau janabah harus dibuka. Kenapa? Karena janabah harus membasahi seluruh dari tubuhnya. Nah, bahkan yang kulit rambut di sini juga harus diremas-remas agar air masuk ke dalam kulit kepala. Nah, seluruh tubuhnya. Nah, yang apabila memakai kedua khuf harus dibuka. Karena ketika mandi memakai kedua khuf, bagian telapak kakinya ada yang tidak terkena air. Karena mandi janabah harus membasahi seluruh dari tubuhnya. Wallahu taala a'lam. Naam. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pembahasan kita pada pertemuan berikutnya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, dan kita masih dalam pembahasan kitab At-Taharah, yaitu bab tentang mengusap kedua khuf. Dan pembahasan yang telah kita bahas bahwa di dalam mengusap kedua khuf ada syarat-syarat, yang diantaranya yaitu mengusap bisyarat dalam mengusap kedua khuf, yaitu seseorang memakainya dalam keadaan suci. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Siapa yang bisa menjawab? Apa dalilnya bahwa di dalam mengusap kedua khuf disyaratkan memakai kedua khufnya dalam keadaan suci? Nah, ditulis tidak kemarin dalilnya? Hadis siapa? Hadis Mughirah bin Syu'bah. Nah, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Ada tidak di catatan kaki di situ? Ada. Nah, hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fatawadda'a fahuwaitu li'anziya khuffayhi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain famasa 'alaihima. Siapa yang mengeluarkan hadis? Muttafaqun alaih. Nah, baik, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa ketika dalam keadaan safar, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian ingin melepas kedua khufnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan da'huma, ya ini biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku memasukkan kedua khuf dalam keadaan suci. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa syarat dalam mengusap kedua khuf harus memasukkannya dalam keadaan suci, dan contohnya telah kita sebutkan. Nah, contoh yang betul yaitu seseorang berwudu dulu, kemudian setelah berwudu dengan wudu yang sempurna sampai mencuci kakinya, kemudian baru dia memakai kedua khufnya. Nah, kemudian wudu yang kedua, nah misalkan dia batal, kemudian berwudu kembali, maka diperbolehkan dikarenakan sebelumnya dia telah memasukkan kedua khufnya dalam keadaan suci, Nah, kemudian untuk orang yang mukim 1 hari 1 malam, orang yang sedang dalam keadaan safar 3 hari 3 malam. Apa dalilnya? Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam lil musafir, 1 hari 1 malam lil mukim, di dalam mengusap kedua khuf. Nah, dan dimulainya waktu itu ketika mengusap. Nah, ketika mengusap kemudian itu berlaku 24 jam.
Kalau misalkan sekarang diusap, maka berlaku sampai besoknya. Nah, bagaimana apabila seseorang ingin memakainya kembali? Nah, orang yang safar kan orang yang mukim satu hari satu malam. Kalau dia ingin memakai kembali, ya nggak apa-apa. Ketika waktunya habis dibuka dulu, kemudian dia wudhu dengan sempurna. Setelah itu silakan pakai kembali, silakan. Nah, silakan pakai kembali. Dalil musafir 3 hari 3 malam karena mereka lebih membutuhkan, apalagi ketika berada di daerah yang dingin. Baik. Kemudian dan tidak mengusap kedua khuf kecuali fil hadathi al-asghar. Kalau hadas akbar maka harus mandi dan harus membuka kedua khufnya. Kenapa? Karena mandi janabah harus membasahi seluruh tubuhnya, termasuk kakinya. Nah, sedangkan kalau mandi biasa, ya silahkan memakai kedua khuf. Nah, baik. Qala rahimahullahu ta'ala. Baik, pembahasan ini kita lewati dulu, yakni mengusap kedua al-jabirah, yaitu pembalut luka. Kita masuk dulu ke masih dalam pembahasan sifat dalam mengusap kedua khuf. Nah, ya ini pembahasan yang berikutnya. Tinggal lewati dulu satu paragraf. Nah, qala rahimahullahu ta'ala wa sifatu masal khufain ayamsah aktsar zahirihima. Nah, dan sifat di dalam mengusap kedua khuf, seseorang mengusap di bagian atasnya, mengusap di bagian atasnya. Nah, berapa kali dalam mengusap? 1 kali. 1 kali dalam mengusap. Nah, sebagaimana hadis Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, di akhir hadis disebutkan famassaha alaihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha alaihima, mengusap keduanya. Nah, Taib, sifat dari mengusap kedua khuf itu yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya. Bukan bagian bawahnya. Di sana terdapat di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW mengusap bagian, akan tetapi hadis itu sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Bahwa Nabi SAW masaha a'lal khuf wa asfalahu. Nabi mengusap di bagian atas khuf dan bawahnya. Hadis ini sanadnya lemah. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih dalam kitabnya, dalam kitab Bulughul Maram, beliau menyebutkan walil arba'a anhu yakni an Mughirah ibn Syu'bah ila Nasa'i, bahwa Nabi SAW masa a'lal khuf wa asfalahu. Nabi mengusap di atas khuf dan bagian bawahnya. Al-Hafidh menyebutkan wa fi isnadihi dha'fun, dan dalam sanadnya di sana terdapat kelemahan. Nah, terdapat kelemahan. Nah, kelemahan yang diantaranya yaitu sanadnya terputus. Sanadnya terputus. Nah, dan yang sahih di dalam mengusap khuf yaitu bagian atasnya. Mungkin di situ disebutkan di catatan kaki, sebutkan di sana ada hadis Ali bin Abi Thalib
hadis Ali bin Abi Thalib yang sanadnya sahih disahihkan pula Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-din bi-ra'i la kana asfalu khuf awla bil mas min a'lahu wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffayhi." Hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kalau agama itu dengan ra'yu, dengan pendapat, dengan akal. Lakana asfalu khuf aula bil mas min a'lahu. Mengusap di bagian bawahnya itu lebih utama daripada mengusap di bagian atasnya. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu ala zahir khuffai, mengusap di bagian atasnya. Bahkan di dalam hadis Mughirah bin Syu'bah disebutkan pula bahwa Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap di bagian atasnya khuf. Ini dalil menunjukkan bahwa di dalam mengusap kedua khuf yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bawahnya. Kenapa? Pertama, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib menyebutkan, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffai, mengusap di bagian atasnya. Ali bin Abi Thalib ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena agama ini bukan dengan akal, akan tetapi dengan dalil. Kalau secara akal, yang kontak langsung dengan lantai, dengan tanah, dengan lantai, bagian atas kaki atau bagian bawah? Bagian bawah. Yang kontak langsung adalah bagian bawah. Tapi kenapa yang diusap adalah bagian atasnya? Jawabannya bahwa agama ini bukan dengan akal, akan tetapi agama ini dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sami'na wa ata'na. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada jati diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Naam. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga para sahabat yang lain. Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sedang tawaf, beliau mengatakan bahwa inni a'lamu annaka hajarun, hajar aswad. Umar mengatakan, saya tahu bahwa engkau ini batu, tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan madarat. Kalau niscaya saya tidak melihat Nabi SAW tidak menciummu, niscaya aku pun tidak akan menciummu. Ini dalil menunjukkan bahwa para sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tidak melihat Nabi, tidak menciumnya, niscaya Umar tidak akan menciumnya. Dan juga pembahasan terakhir, pembahasan yang sebelum tentang sifat wudu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umran ibnu Aban maula Utsman bin Affan, ketika Utsman bin Affan mempraktekkan wudunya, dan di akhir beliau menyebutkan, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengusap kedua khuf, yang diusap adalah bagian atasnya. Bagaimana kaifiyah di dalam mengusapnya? Dengan berbarengan. Berbarengan. Dimulai dari depan, kemudian sampai ke atas. Di atas mata kaki diusap. Tidak kanan dulu, kemudian kiri. Tapi berbarengan. Dan karena mengusap kedua khuf di sini tentunya kalau mencuci kedua kaki disunahkan kanan dulu kemudian kiri. Karena itu mencuci. Akan tetapi di sini mengusap. Karena dalam hadis Mughirah Ibnu Syu'bah disebutkan dalam hadis famasa alaihima, bahwa Nabi mengusap keduanya di atas. Dan juga hadis Ali bin Abi Thalib menyebutkan, di sana disebutkan, dan sungguh aku telah melihat Nabi SAW mengusap di bagian atasnya. Sehingga usap di sini berbarengan. Masah di sini sebagaimana yang telah kita sebutkan, cukup tangannya itu basah. Basah, tidak perlu membutuhkan air yang cukup banyak. Kenapa? Karena di sini bukan ghusl, tapi masah. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini kata ayam saha aktsar dhahirihima, ini mengusap di bagian atasnya yang banyak, yakni dari depan sampai ke atas mata kaki. Bukan lebih dari satu kali. Bukan mengusap lebih dari satu kali. Karena yang disyariatkan dalam mengusap kedua khuf adalah satu kali, tidak dua kali atau tidak tiga kali, hanya satu kali saja. Karena hadis Mughirah dan juga hadis Ali bin Abi Thalib amasaha alaihima, ini dalil menunjukkan bahwa mengusap itu satu kali. Dan Syekh Sa'di sini menyebutkan ayam saha aktsar dhahirihima, ya ini yang diusap bagian dhahirnya, yang kebanyakan bagian dhahirnya dari depan sampai di atas mata kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pertemuan kita kali ini, pembahasan kitab Manhajus Salikin Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan yang terakhir kita bahas yaitu yang berkaitan tentang mengusap kedua khuf, yang dimana mengusap kedua khuf, dari sifat mengusap kedua khuf sebagaimana dikatakan oleh Allamah rahimahullahu taala, wa sifatu mashal khuffain ayamsaha aktsar dhahirihima. Berkata Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, dan sifat dalam mengusap kedua khuf ayamsaha aktsar dhahirihima, yaitu sebagian besar dari
sisi bagian luar. Ini bagian atas. Sisi bagian luar yaitu bagian atas dari khuf ketika mengusap. Nah, dan yang diusap adalah bagian atasnya sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang dimana beliau mengatakan, sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di bagian atasnya. Nah, dan hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih kama fi al-Irwa. Dan juga sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atas kedua khuf. Nah, hadis ini juga sama disahihkan juga oleh Syekh Albani rahmatullahi taala alaih dalam Sahih Tirmidzi. Baik, qala rahimahullahu taala, masih ada dari pembahasan yang belum kita bahas, yaitu pembahasan yang ke-35 dari pembahasan mengusap kedua khuf, yang dimana Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih mengatakan, fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabirah ala kasrin aw dawa'un ala jurhin wa yadurruhu al-ghusl masahahu bil ma' fi al-hadath al-akbar wal asghar hatta yabra'a. Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih mengatakan, fa in kana ala a'dha'i wudhu'ihi jabira, apabila di salah satu anggota wudu'nya ada jabira, pembalut luka, ala kasrin, pembalut luka yang disebabkan misalkan tulang tangannya itu patah atau retak, pakai pembalut luka, au dawa'un ala jurhin, atau dawa'un ala jurhin, atau perban luka, wa yadurruhu al-ghusl, dan apabila dicuci ini akan menimbulkan madarat. Masahahu bil ma' fil hadatsil akbar wal asghar. Dalam keadaan seperti ini diusap dengan air fil hadatsil akbar wal asghar, baik dari hadas yang besar ataupun hadas yang kecil, hatta yabra, sampai hingga sembuh. Naam. Masalah ini yang berkaitan tentang al-jabirah, mengusap di atas al-jabirah, dimasukkan ke dalam pembahasan mengusap kedua khuf oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, karena beliau berpendapat bahwa ketika ada anggota wudu yang tertutup oleh pembalut luka dan memungkinkan untuk mengusapnya, maka diusap. Nah, karena apabila dicuci akan mengakibatkan madarat, yang dimana lukanya akan lama sembuhnya. Nah, sehingga dimasukkan ke dalam pembahasan mengusap kedua khuf. Nah, yakni ketika seseorang berwudu yang dibalut oleh luka yang dibalut dengan pembalut luka tadi,
cukup diusap bagian atasnya. Yang bisa untuk dicuci, maka dicuci. Misalkan setengah dari tangannya itu dibalut oleh pembalut luka, setengah lagi terbuka. Yang terbuka di sini yang bisa dicuci maka dicuci. Sedangkan yang tersisa dari yang tertutup oleh pembalut luka maka diusap. Sebagaimana pendapat dari Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan permasalahan ini terdapat ikhtilaf di antara para ulama. Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, beliau berpendapat bahwa mengusap al-jabirah, jadi ketika seseorang tidak bisa untuk mencucinya, maka diusap. Dan ada yang berpendapat bahwa tidak perlu untuk mengusap jabir, cukup bagi dia untuk mencuci bagian yang terlihat, mencuci bagian yang terlihat. Tidak perlu mencuci di atas jabirah. Ada yang berpendapat bahwa jangan dicuci, kembali seseorang yang tidak bisa untuk mencuci di atas jabirah dikarenakan ada madarat, tidak diusap bagian pembalutnya, akan tetapi kembali kepada tayamum. Kenapa? Karena tayamum di sini adalah pengganti dari wudu, yang dimana seseorang tidak bisa untuk berwudu. Ada yang berpendapat seperti itu. Yang rajih wallahu taala alam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, dan begitu pula dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, yang beliau mengatakan bahwa ketika ada luka yang dibalut, maka luka tersebut diusap. Luka tersebut diusap seseorang ketika berwudu. Jika air di sana tidak boleh, Syekh Utsaimin mengatakan, maka apabila di sana tidak bisa diusap, karena diusap itu kan tangannya basah, tidak mampu untuk mengusapnya, Al-Allamah Syekh Utsaimin mengatakan, maka dalam keadaan seperti ini beralih ke tayamum. Yakni dalam mengusap pembalut luka di sini, ketika seseorang bisa untuk mengusap di atas jabirah pembalut luka, contoh tangan misalkan setengahnya pakai pembalut, karena kan pembalut telah luka, dikarenakan di sana ada yang retak atau patah. Bagian depannya di sini, yakni tidak apa-apa, terkena air juga tidak mengapa. Yang terbuka di sini, karena dia tidak ada madarat ketika terkena air, dicuci. Dan di atas jabirah diusap. Dan sebagaimana telah kita sebutkan bahwa mengusap cukup tangannya itu basah, berbeda dengan mencuci. Kalau misalkan mengusap tadi ada madarat, dokter mengatakan jangan terkena air sama sekali. Berarti dalam keadaan seperti ini diusap pun jangan. Kenapa? Karena diusap masih ada air yang tersisa di tangannya. Maka dalam keadaan seperti ini Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih boleh berpendapat beralih ke tayamum. Baik. Hal ini sebagaimana juga fatwa dari Lajnah Daimah, yang dimana ketika apabila anggota wudu yang dimana terdapat luka dan hal ini tidak memungkinkan untuk dicuci, karena apabila dicuci akan mengakibatkan madarat yang besar,
dan juga tidak bisa untuk diusap. Maka dalam keadaan seperti ini beralih ke tayammum. Dalam keadaan seperti ini beralih ke tayammum. Nah. Baik. Baik, qala Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih, wa amil jabirah fayamsahu ala jami'iha. Dan mengusap pembalut luka itu diusap ala jami'iha, diusap semuanya. Itu diusap semuanya. yakni ketika seseorang di luka di tangannya di sini, nah dia bisa untuk mengusap, maka diusap. Bagian mana yang diusap? Ya seluruhnya. Cukup tangannya basah, kemudian diusap-usap di bagian lukanya tadi, di bagian atas dari pembalut lukanya tadi, diusap di bagian atas dari pembalut lukanya tadi. Sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih. Dan hal ini juga sebagaimana dikatakan oleh Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Beliau mengatakan di Syarh Mumti'. Nah, di Syarh Mumti'. Dan di sana terdapat kisah akan tetapi kisah di sini khilaf di antara para ulama, ada yang mendhaifkan hadis ini, hadis yang berkaitan tentang mengusap di atas jabirah. Di sana ada hadis Jabir dan juga di sana ada hadis Ali bin Abi Thalib, yang dimana hadis Jabir sebutkan kharajna fi safarin, ketika kami keluar dalam keadaan safar, ketika kami keluar safar, kemudian ada seorang lelaki yang di antara kami yang kepalanya itu terkena batu dan terluka. Kepalanya terkena batu, kemudian banyak darah, terluka. Kemudian laki-laki tadi malam harinya ihtilam, mimpi basah. Yang dimana ihtilam di sini yang mengharuskan seseorang untuk mandi janabah. Kemudian bertanya kepada sahabatnya, apakah diperbolehkan bagiku untuk tayammum? Kemudian seorang tadi mengatakan, tidak boleh kamu tayammum sedangkan kamu mampu untuk menggunakan air. Kemudian orang tadi mandi dengan air, faghtasala famata. Ketika mandi menggunakan air, mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa kemudian kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan hal yang terjadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alangkah baiknya kalian apabila tidak mengetahui suatu permasalahan untuk menanyakan. Karena obatnya kebodohan adalah dengan bertanya. Karena sesungguhnya cukup bagi engkau untuk bertayamum. Nah, bertayamum dan membalut lukanya tadi. Nah, ini kisah hadis ini ada yang mengatakan sanadnya lemah. Nah, sehingga juga ada yang mengatakan bahwa hadis yang berkaitan tentang mengusap jabirah di sini lemah, sehingga ada yang mengatakan kias kepada mengusap kedua khuf. Kias kepada mengusap kedua khuf, sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, yang dimana di sini dikatakan oleh Syekh Sa'di rahmatullahi taala alaih dan dimasukkan ke bab pembahasan mengusap kedua khuf, sehingga apabila ada anggota wudu yang dimana tertutupi oleh pembalut luka,
maka cukup untuk diusap bagian atasnya secara menyeluruh. Dan Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, apabila mengusap tadi bisa mengakibatkan madarat, maka dalam keadaan seperti ini beralih ke tayammum, karena tayammum adalah pengganti dari wudu. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan, itu juga termasuk dari fatwa dari Lajnah Daimah. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari mengusap kedua khuf wal jabirah, dan insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuki bab nawaqidul wudu, bab pembatal wudu insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustaz, bolehkah ada pertanyaan? Bolehkah seorang yang sedang mendaki gunung mengqashar salat? Nah, mengqashar salat di sini yakni ketika seseorang dalam keadaan safar. Nah, seorang mendaki gunung yang dimana membutuhkan perjalanan yang cukup jauh. Nah, ketika itu termasuk safar, ya boleh bagi dia untuk mengqashar. Kalau gunungnya pinggir rumahnya, nah, kelihatan, nah, dan itu tidak termasuk dari safar, maka jangan diqashar. Nah, karena kamu tidak dalam keadaan safar. Rumahnya misalkan di bawah kaki gunung, misalkan rumahnya dia mukim di situ, itu gunungnya, nah, mendaki di situ dan tidak termasuk safar, maka jangan diqashar. Sedangkan dari sini naik bis, kemudian naik ojek dan sebagainya, butuh perjalanan yang cukup jauh, yang masuk ke dalamnya safar, nah, dan boleh untuk diqashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.